Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mahdi dengan NIM 20241012068. Saya dari kelas Sistem Basis Data E yang akan mempresentasikan tentang tugas modul 4. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya aja. Ini tugasnya yaitu mengenai studi kasus 1. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu. Jadi intinya itu ada UKM yang akan mengadakan suatu kegiatan yang akan meminjam suatu barang di lab Fasilkom. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Tugasnya satu, kita disuruh mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman, untuk primary key gunakan bar relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dari barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Oke. Dari studi kasus pertama tadi, dapat diambil 11 tabel atau 11 entity, yaitu jenis barang, lab, kepala lab, dosen, aslab atau asisten lab, UKM, kegiatan, peminjaman, pengembalian, dan item peminjaman. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada query membuat database laboratorium. Gimana caranya membuat database? Nah, ini query-nya. Ketik create spasi database spasi laboratorium. Oke. Jika query ini berhasil, maka akan ada tulisan seperti di bawah itu setelah di run, yaitu query return successfully in 30 second and millisecond. Dan itu seterusnya lah. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, di sini query membuat tabel jenis barang. Gimana query-nya? Yaitu create table seperti yang tadi ya. Yaitu tapi kalau sekarang menggunakan nama tabelnya. Create table spasi jenis barang dalam kurung. Nah, baru kemudian masukkan nama kolom yang akan diisikan. Ya, kalau di sini jenis barang ID dengan tipe data small serial dengan constraint primary key dan not null. Not null itu apa artinya? Yaitu sebuah data yang tidak boleh diisi kosong. Jadi wajib diisi sesuatu gitu datanya. Oke, kemudian kolom kedua nama jenis dengan tipe data varchar dengan panjang 50, not null dan constraint unique. Dan kemudian keterangan teks. Ketika di run dan bakal muncul output seperti di atas ini. Jenis barang ID, nama jenis, dan keterangan. Berlaku untuk membuat query tabel yang berikutnya. Di sini membuat tabel barang. Query-nya yaitu create tabel barang dalam kurung barang ID dengan tipe data serial, constraint primary key, dan not null. Not null tadi kan udah dijelasin, yaitu tidak boleh diisi kosong. Harus diisi sesuatu, apapun itu. Kedua, nomor seri dengan tipe data varchar dengan panjang 20, constraint unique, dan not null. Dan deskripsi teks, dan kemudian seterusnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada membuat tabel lab. Oke, sama seperti sebelumnya, ketika mengetik create table spasi lab dalam kurung lab ID dengan tipe data small serial dan constraint primary key dan not null. Dan selanjutnya. Oke, kita ke slide selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Di sini ada tabel kepala lab. Oke.
Query-nya sama seperti yang tadi ya, yaitu create table spasi kepala lab. Create table spasi nama tabel. Dalam kurung ya tanggal mulai, tipe data date, null, dan seterusnya. Kita lanjut. Sini ada tabel dosen. Create table spasi nama tabel, yaitu dosen, dalam kurung, nama varchar, nama, spasi, tipe data, varchar, dengan panjang 50 dan not null. Kemudian ada NIP dengan tipe data varchar dengan panjang 20, not null, dan constraint unique. Kemudian dosen ID dengan tipe data small serial, constraint primary key, dan not null. Oke, kita lanjut. Sini ada tabel aslab. Oke. Sama juga create table spasi nama tabel yaitu aslab dalam kurung name dengan tipe data varchar dengan panjang 20, not null dengan constraint unique, dan seterusnya. Di sini tabel pengembalian. Create tabel spasi nama tabel yaitu pengembalian dalam kurung tanggal pengembalian, terus tipe data date, dan not null, dan seterusnya. Kita lanjut. Di sini ada tabel UKM. Query-nya ya, sama seperti yang tadi. Create tabel spasi nama tabel dalam kurung nama UKM dengan tipe data varchar dengan panjang 50, not null, dan constraint unique, dan seterusnya. Oke, lanjut. Membuat tabel peminjaman. Di sini ada ada query-nya yang sama seperti tadi, create table spasi nama tabel yaitu peminjaman dalam kurung tanggal pengajuan dengan tipe data date dan not null. Not null apa tadi? Yaitu data yang tidak boleh diisi kosong. Itu datanya wajib diisi apapun itu. Lanjut, ada tabel item peminjaman. Sama saja query-nya, create table spasi nama tabel yaitu item peminjaman dalam kurung kondisi barang saat keluar dengan tipe data teks dan not null, dan seterusnya. Kondisi barang saat kembali dan tipe data teks, nomor seri dan tipe data varchar dengan panjang 20, constraint primary key not null, peminjaman ID dengan tipe data small serial not null, kemudian barang-barang ID dengan tipe data serial not null, kemudian ada pengembalian ID, tipe data small serial, dan not null. Kita lanjut. Tabel kegiatan. Oke. Sama juga query-nya, create table spasi nama tabel yaitu kegiatan dalam kurung nama kegiatan spasi tipe data varchar dengan panjang 50, not null, dan constraint unique, dan seterusnya. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini ada foreign key tabel barang dengan jenis barang. Oke. Sebelumnya mohon maaf karena gambar di sini bureng ya, burek gitu. Karena ini hasil screenshotan dari ERD yang sudah dikerjakan. Di sini ada query-nya, yaitu alter tabel spasi nama tabel yang akan dijadikan foreign key. Terus ada add constraint spasi nama kolom primary key spasi foreign key spasi nama kolom foreign key spasi reference spasi nama tabel primary key spasi nama kolom primary key. Bagaimana maksudnya? Yaitu gini. Alter tabel, ketik alter tabel spasi nama tabel yang akan dijadikan foreign key, yaitu tabelnya kan tabel barang ini. Yaitu masukkan barang, add constraint
add constraint, lalu nama kolom primary key, yaitu kan yang sebelah sini. Yaitu jenis barang ID, masukkan ke query-nya, spasi foreign key, spasi nama kolom foreign key. Nama kolom foreign key-nya jenis barang. Jenis barangnya dibedakan ya penulisannya. Jadi kalau yang di sini pakai underscore, kalau yang di sini B-nya dibesarin gitu. Pakai huruf kapital aja. Kemudian spasi reference, spasi jenis barang atau nama tabel primary key, itu kan jenis barangnya itu tadi. Kemudian spasi jenis barang ID, nama kolom primary key. Untuk query-query ini berlaku untuk tabel-tabel, berlaku untuk semua relasi tabel yang selanjutnya ini. Kita lanjut. Nah, di sini ada query membuat foreign key tabel barang dengan lab. Sama seperti tadi, alter tabel, spasi barang, spasi tabelnya ini, yang tabel yang akan dijadikan foreign key, spasi add constraint, dengan spasi nama kolom primary key-nya. Nama kolom primary key-nya yaitu lab ID. Kemudian spasi foreign key, kemudian nama kolom foreign key. Nah, sama seperti yang tadi, lab ID ini dibedakan penulisannya dengan yang lab ID yang ini. Yang ini dibedakan penulisannya dengan yang ini. Kalau yang ini kan pakai underscore, kalau yang ini pakai huruf kapital I-nya gitu. Spasi reference, spasi nama table primary key yaitu lab, di sini ada lab. Spasi nama kolom primary key yaitu lab ID. Oke, kita lanjut. Oke, di sini sama sih query-nya, sama semua. Kayak gitu. Tinggal diganti ini aja di dalam kurung ini. Diganti foreign key, primary key, tabel primary key, kolomnya gitu aja. Di sini ada alter tabel, spasi kepala lab, spasi add constraint, spasi lab ID, spasi foreign key, dalam kurung lab ID. Diambil dari sini ya, lab ID, spasi reference, spasi lab ID dari sini. Oke, kita lanjut. Query membuat foreign key tabel kepala lab dengan dosen. Oke. Sama juga seperti sebelumnya, alter tabel, spasi kepala lab, spasi add constraint, spasi dosen ID, spasi dosen ID, spasi foreign key, spasi dosen ID, spasi reference, spasi dosen, spasi dosen ID lagi. Oke, kita lanjut. Di sini membuat foreign key tabel pengembalian dengan aslab. Oke. Query-nya yaitu alter tabel, spasi pengembalian, spasi add constraint, spasi aslab ID, spasi foreign key, spasi aslab ID, spasi reference, spasi aslab ID. Kita lanjut. Untuk membersihkan waktu aja sih. Sini ada foreign key tabel lab dengan aslab. Oke. Itu alter tabel, spasi aslab, spasi add constraint, spasi lab ID, spasi foreign key, spasi lab ID, spasi reference, spasi lab ID. Oke, lanjut aja. Di sini foreign key table kegiatan dengan UKM. Alter tabel kegiatan, spasi add constraint, spasi UKM ID, spasi foreign key, spasi UKM ID, spasi reference, spasi UKM, spasi UKM ID. Oke, kita lanjut. Sini foreign key tabel peminjaman dengan aslab. Ya, sama seperti tadi sih, alter tabel, spasi peminjaman, add constraint,
aslab ID, foreign key, aslab ID, reference, aslab, spasi, aslab ID. Oke. Sini ada foreign key tabel peminjaman dengan kegiatan, yaitu alter tabel peminjaman, add constraint, kegiatan ID, foreign key, kegiatan ID, reference, kegiatan, spasi, kegiatan ID. Oke, di sini ada foreign key tabel item peminjaman dengan barang. Di sini ada alter tabel item peminjaman, add constraint, barang ID, foreign key, spasi, barang-barang ID, barang-barang ID, spasi reference, spasi barang, nama tabelnya, spasi barang ID. Oke, kita lanjut. Query membuat foreign key tabel item peminjaman dengan pengembalian, yaitu query-nya yaitu alter tabel spasi item peminjaman, spasi add constraint, spasi pengembalian ID, spasi foreign key, spasi pengembalian ID. Pengembalian ID, spasi reference, spasi pengembalian ID. Oke, di sini ada mengisi data pada tabel. Oke, di sini ada tabel jenis barang ya. Jadi kita disuruh ngisi ini data-data ini, menginputkan data-data ini. Data-data yang ada di kolom-kolom ini. Gimana caranya? Query-nya yaitu seperti ini. Insert into nama tabel, yaitu jenis barang kan. Ini jenis barang. Kita menginputkan nama kolom yang akan diinputkan datanya, yaitu ada nama jenis dan keterangan. Spasi value, spasi datanya, data yang akan diinputkan ke dalam baris-baris ini. Oke, untuk tipe data, karakter, varchar, teks, date, ketika akan dimasukkan ke query-nya, itu diapit oleh tanda petik. Khusus untuk tipe data karakter, teks, varchar, dan date. Ya, seperti ini. Diapit oleh tanda petik ini. Di sini kan ada laptop, ada MacBook. Nanti masuk ke sini dan masuk ke sini. Oke, kenapa yang dimasukkan cuma nama jenis dan keterangan? Kenapa jenis barang ID ini tidak dimasukkan ke sini? Karena jenis barang ID di sini udah masuk ke primary key. Dan primary key tersebut udah otomatis terisi oleh sendirinya dari atas sampai bawah. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam query sini. Gitu. Nah, pengetikan query tersebut berlaku untuk semua tabel yang berikutnya ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada data pada tabel barang. Oke, di sini kita masukkan insert into nama tabel, nomor seri, deskripsi, jenis barang, dan lab ID. Kemudian value, baru datanya. Oke, kita lanjut. Data pada tabel lab. Insert into nama tabel, nama, deskripsi, value, baru datanya. Nah, sama seperti yang pertama tadi, untuk lab ID tidak perlu dimasukkan ke dalam query ini. Karena itu primary key-nya yang otomatis sudah terisi oleh dirinya sendiri. Oke, kita lanjut aja. Data pada tabel dosen. Oke, ada tabel dosen di sini. Insert into spasi nama tabel, spasi nama kolomnya ya, nama kolom-kolom ini. Nama, kemudian NIP, spasi values, baru datanya. Oke, balik lagi sama yang tadi. Dosen ID tidak perlu dimasukkan karena udah primary key dan datanya otomatis terisi sendiri. Gitu. Oke.
Kita lanjut ke kita lanjut ke tabel kepala lab. Di sini query-nya insert into spasi kepala lab, yaitu tabelnya kan kepala lab ini. Kemudian kita mengisikan tanggal mulai, tanggal selesai, status, lab ID, dosen ID. Spasi value, spasi data-datanya ini. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini ada tabel UKM. Query-nya yaitu insert into UKM, nama UKM, keterangan, spasi value, spasi data-datanya yang akan dimasukkan ke dalam baris-baris ini. Oke, kita lanjut. Sini ada tabel kegiatan ya. Query-nya yaitu insert into kegiatan, nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, value, kemudian data-datanya. Seharusnya data-datanya itu setelah value ini saya taruh bawah karena tidak memuat aja gitu. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada tabel ASLab. Insert into, ya tentunya nama tabel yaitu ASLab. Name, nama, nomor HP, lab ID, spasi value, spasi data-datanya yang akan diinputkan. Oke, lanjut aja. Di sini ada tabel peminjaman, yaitu query-nya insert into peminjaman, spasi tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, spasi value, spasi data-datanya. Kenapa peminjaman ID, kegiatan-kegiatan ID, ASLab ID tidak dimasukkan ke sini? Karena data-data itu atau kolom-kolom itu sudah termasuk primary key dan foreign key-nya. Jadi tidak perlu dimasukkan dan otomatis terisi sendiri. Kita lanjut. Di sini ada tabel pengembalian. Query-nya yaitu insert into pengembalian, tanggal pengembalian, spasi values, spasi data-datanya ini. Oke. Sama seperti yang tadi, pengembalian ID dan ASLab ID tidak perlu dimasukkan ke dalam query ini. Karena itu primary key dan foreign key-nya. Oke, kita lanjut. Di sini ada item peminjaman. Di sini query-nya yaitu insert into item peminjaman. Kolom-kolomnya yaitu nomor seri, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, peminjaman ID, ID barang, ID pengembalian. Oke, kita lanjut aja. Oke. Di sini query membuat kombinasi primary key dan foreign key pada tabel item peminjaman pada kolom barang dan peminjaman. Oke, query-nya seperti ini. Itu create table item peminjaman. Ini seharusnya ada spasi. Lanjut aja dalam kurung primary key dengan tipe datanya primary key. Kemudian nomor seri, peminjaman ID dan barang ID. Kemudian di sini ada nomor seri dengan tipe data varchar panjang 20, reference, barang, gambar seri. Sini terus juga ada peminjaman ID dengan tipe data small serial, reference, peminjaman. Lanjut ke barang ID dengan tipe data small serial, reference, spasi barang. Terus ada kondisi barang saat keluar dengan tipe data teks, spasi not null. Not null tadi yaitu sebuah data yang tidak boleh diisi kosong. Maksudnya ya harus diisi, jadi tidak boleh dikosongin gitu datanya. Oke, kita lanjut ke barang-barang ID, spasi tipe data small serial, spasi not null. Ini kelewat. Sorry, set. Ini ada kondisi barang saat kembali dengan tipe data teks. Kemudian barang-barang ID, tipe data small serial,
dan not null. Kemudian pengembalian ID, seharusnya ada ID ini. Dengan tipe data small serial, not null. Constraint pengembalian ID yaitu foreign key, pengembalian ID, reference, pengembalian ID. Constraint constraint barang-barang ID foreign key, barang-barang ID, reference barang-barang ID. Kita lanjut. Oke, jadinya kayak gini. Create table, item peminjaman, spasi primary key, nomor seri, peminjaman ID, barang ID, nomor seri, tipe data varchar panjang 20, reference, barang, nomor seri. Peminjaman ID, tipe data small serial, reference peminjaman. Barang ID, small serial, reference barang. Kondisi barang saat keluar dengan tipe data text, not null. Kondisi barang saat kembali, tipe data text, barang-barang ID, tipe data small serial, not null. Pengembalian small serial, tipe data small serial dan not null. Constraint pengembalian ID, foreign key, pengembalian ID, reference pengembalian ID. Lalu constraint barang-barang ID, foreign key, dalam kurung barang-barang ID, reference barang dalam kurung barang ID. Oke, kita lanjut. Oke, sekian saja sih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah pemahaman materi, saya mohon maaf. Tolong dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.